Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi SKI kelas 7 pada bab pertama yang berjudul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. KD yang akan kita bahas yaitu 3.1, menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. KD 3.2 yaitu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Demikian anak-anak, silahkan simak video pembelajaran dan pembahasannya. 1. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pada awal kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam, masyarakat kota Mekah penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Namun setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, maka terjadilah keterputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat kota Mekah mulai menyembah berhala dan batu-batuan. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Di kota itu, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa oleh Amir diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Dan pada akhirnya mereka juga membuat berhala-berhala lainnya sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Setelah itu, mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Ka'aib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Ziyagud sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Qibti di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala adalah A. Berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. B. Ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. C. Mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu.
Penyimpangan masyarakat Mekah atas ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam saat itu disebutlah masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun faktor-faktor penyimpangan tersebut adalah A. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. B. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. C. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Pada kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, ada juga pemeluk agama Sabi'i, yaitu mereka yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari. Banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Kildan al-Kildaniyun, yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Sam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, para penganut agama ini berbaur dengan penduduk beragama Yahudi dan Nasrani. Menurut Sayyid Rahman, mereka tidak kelihatan lagi bahkan mengalami kehancuran. Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan, seperti ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 151 sampai 157.